Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang gastropoda serta peran ekonomis dan ekologisnya bagi kehidupan masyarakat dan makhluk hidup lainnya. Pertama, anggota kelompok kami ada saya Muhammad Yazid, kemudian ada Anggi Rahayu dan Jihan Hanifah. Masuk ke pendahuluan, gastropoda adalah hewan invertebrata yang melakukan aktivitas lokomosi dengan kaki perutnya. Gastro artinya perut dan poda artinya kaki. Kelompok hewan bertubuh lunak ini dapat dijumpai mulai dari daerah pinggiran pantai hingga laut dalam. Dapat juga ditemukan di sungai-sungai, bahkan di persawahan. Gastropoda merupakan kelompok moluska yang paling berhasil menduduki berbagai habitat. Terdapat di darat, perairan tawar, dan terbanyak di laut. Bentuk tubuh dan cangkang sangat beraneka ragam. Dapat lebih dari 60.000 spesies hidup dan 15.000 spesies fosil hidup sejak periode Kambrian, dan diduga sekarang dalam puncak perkembangan evolusinya, menurut Suwinyo 2005. Di antara kelas-kelas lain, kelas gastropoda memiliki anggota terbanyak dan merupakan kelas yang paling sukses hidup di berbagai habitat yang bervariasi. Pada umumnya dikenal dengan sebutan siput atau keong menurut Barnes 1978. Kemudian masuk ke hasil dan pembahasan. Kelas gastropoda umumnya lebih dikenal dengan sebutan siput atau keong dan termasuk pada filum Mollusca. Gastropoda dalam penyebaran sangat luas dan kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan sangat beragam, seperti dapat hidup pada daerah daratan, daerah tawar, laut, substrat berpasir dan berlumpur, menurut Nyapken. Kemudian gastropoda memiliki spesies paling beragam dan terbesar karena berhasil menempati berbagai macam habitat dan ekosistem seperti ekosistem lamun, ekosistem karang, ekosistem mangrove, dan substrat berpasir atau berlumpur. Konservasi biodiversitas yang biasa ada pada masyarakat hanya pada tingkat gen, di mana masyarakat membudidayakan gastropoda ini demi mendapatkan nilai ekonomis. Pada masyarakat seringkali film gastropoda dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan cangkangnya digunakan sebagai hiasan. Salah satu contohnya adalah makanan terkenal dari Italia yang terbuat dari daging bekicot atau yang biasa disebut escargot. Oleh karena itu, banyak masyarakat membudidayakan bekicot untuk diambil dagingnya. Di Indonesia sendiri banyak dibudidayakan bekicot pada daerah Kediri. Hasil budidaya tersebut ditujukan untuk ekspor yang dikirim ke Hong Kong, Belanda, Taiwan, Yunani, Belgia, Luxembourg, Kanada, Jerman, dan Amerika Serikat. Jenis bekicot yang sering dibudidayakan adalah bekicot red slug atau Arion putus berwarna kemerahan. Jenis black slug atau Arion otter merupakan berwarna kehitaman. Jenis red triangle slug atau Tribonioporus graphei berwarna kemerahan yang cangkangnya berbentuk piramid. Dan jenis banana slug yang berwarna kekuningan yang cangkangnya mirip seperti buah pisang. Selain bekicot, di Indonesia juga mulai berkembang pembudidayaan keong mas sebagai bahan baku pakan ternak. Keong mas merupakan salah satu spesies dari kelas gastropoda yang memiliki habitat di perairan air tawar dan biasanya merupakan hama pertanian. Namun, dengan berkembangnya zaman, keong mas juga mulai diternakan dan bahkan sudah mulai diekspor ke Cina sebagai pasar terbesarnya. Pembudidayaan ini bertujuan untuk mendapatkan daging untuk dimakan dan cangkangnya yang dapat digunakan untuk pakan ternak. Selain itu, secara ekonomis, gastropoda juga memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, di antaranya sebagai bahan pangan, sumber protein hewani, contohnya itu untuk ada belamnya sumatraensis, bahan industri kerajinan,
perhiasan, dan bahan campuran bagi makanan unggas. Sedangkan secara ekologis, berperan dalam rantai makanan yang berfungsi sebagai herbivore, karnivora, detritivore, dan menjadi mangsa bagi biota perairan. Gastropoda yang hidup di perairan umumnya ditemukan sebagai detritivore. Gastropoda dapat mengubah detritus pada tingkat energi rendah menjadi tingkat energi yang lebih tinggi. Di dunia industri, cangkang gastropoda juga dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan cat, dan beberapa jenis gastropoda air tawar juga berperan sebagai inang perantara beberapa jenis cacing parasit pada manusia. Selanjutnya itu ada beberapa jenis gastropoda. Yang pertama itu ada Ampullariidae. Ampullariidae ini nama umum siput siput apel adalah keluarga siput air tawar besar, moluska, gastropoda akuatik dengan insang dan peresulum. Keluarga ini berada di Ampullariidae superfamily dan merupakan keluarga tipe superfamily itu. Ampullariidae tidak biasa karena memiliki insang dan paru-paru dengan rongga mantel dibagi untuk memisahkan kedua jenis struktur pernapasan. Adaptasi ini memungkinkan siput ini menjadi amfibi. Yang kedua ada Arthogastropoda. Arthogastropoda adalah pengelompokan siput dan siput taksonomi utama, subkelas yang sangat besar dalam gastropoda. Kelas besar menurut taksonomi gastropoda yang lebih tua. Selanjutnya itu ada makanan yang berasal dari gastropoda. Yang pertama ada abalone merah. Haliotis rufescens adalah spesies siput laut yang sangat besar yang dapat dimakan dalam keluarga Haliotidae abalone. Kerang ormer atau paua. Ini didistribusikan dari British Columbia, Kanada ke Baja California, Meksiko. Ini paling umum di bagian selatan jangkauannya. Yang kedua ada Blacklip abalone. Abalone blacklip Haliotis rubra adalah spesies Australia yang besar. Siput laut yang dapat dimakan, moluska gastropoda laut dalam keluarga Haliotidae abalone. Selanjutnya ada hasil kerajinan yang berasal dari gastropoda. Yang pertama ada Muricidae. Muricidae atau nama umumnya siput murex atau siput karang adalah suatu familia besar dalam taksonomi untuk siput laut dengan aneka ragam ukuran, meliputi kira-kira 1.600 spesies hidup, hampir 10% dari seluruh neogastropoda, tambah pula ada 1.200 spesies yang sudah punah yang ditemukan fosilnya. Yang terakhir ada Neogastropoda. Siput laut ini hanya memiliki satu daun telinga, satu ginjal, dan satu insang monopektinat, yaitu filamen insang berkembang hanya pada satu sisi sumber pusat. Kesimpulannya, penelitian ini menemukan bahwa gastropoda bukan hanya dapat hidup di air laut, melainkan juga dapat hidup di air tawar atau persawahan. Secara ekonomi, gastropoda dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, sebagai sumber protein hewani, bahan industri kerajinan, perhiasan, dan bahan campuran bagi makanan unggas. Di dunia industri, cangkang gastropoda juga dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan cat. Sedangkan secara ekologis, gastropoda berperan dalam rantai makanan yang berfungsi sebagai herbivore, karnivora, detritivore, dan menjadi mangsa bagi biota perairan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.